Jumpa dengan Bung Yes kembali di Rai Soccer TV dalam edisi Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia Qatar kembali memperlihatkan daya magisnya, di mana kali ini korbannya adalah juara Piala Dunia 2010 Spanyol yang lebih dulu kembali pulang walaupun masih menyisakan 3 episode, perempat final, semifinal, dan final. Dan di pertandingan lain semalam, Portugal menyisihkan atau menaklukkan secara telak 6-1 atas Swiss. Dengan demikian, dari 2 pertandingan yang digelarkan semalam, muncul 2 tim terakhir untuk melengkapi 6 tim yang sudah lebih dulu lolos ke babak 8 besar, Maroko dan Portugal, yang mana kedua tim akan bertemu juga di 8 besar nantinya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember. Kita lihat, semalam sebetulnya Spanyol bisa menyelesaikan pertandingan tidak lewat adu penalti, tetapi cukup dalam 90 menit. Namun kelebihan dari berbagai aspek yang dimiliki Spanyol atas lawannya, Maroko, tidak dimanfaatkan oleh Busquets dan kawan-kawan, sehingga mereka harus menyerah lewat adu penalti setelah skor berimbang 45 menit, 90 menit maupun 120 menit perpanjangan waktu. Dan lewat adu penalti, 3 tendangan pertama Spanyol gagal menembus gawang Maroko. Sebaliknya, dari 4 tendangan Maroko, 1 hanya gagal dan 3 menghasilkan gol, sehingga skor berakhir dengan 3-0 lewat adu penalti bagi Maroko. Jalannya pertandingan sebetulnya Spanyol sangat menguasai dari persentase penguasaan bola, tetapi mereka sulit untuk menembus pertahanan Maroko. Dan Maroko secara cerdik memainkan strategi memarkir bus di pertahanannya. Bahkan ketika kehilangan bola, Maroko turun di setengah lapangan permainannya dan membentuk sebuah pertahanan yang sangat berlapis. Dan ini membuat Spanyol semakin kehilangan kepercayaan diri untuk bisa mengobrak-abrik atau menembus pertahanan Maroko. Kesalahan Spanyol, mereka memiliki beberapa pemain yang sanggup untuk menerobos pertahanan Maroko, namun tidak dimainkan secara optimal, terutama lewat playmaker Busquets. Pemain Barcelona ini diandalkan oleh pelatih Luis Enrique untuk menjadi motor serangan sekaligus pembangkit semangat bagi rekan-rekan lainnya. Namun Sergio Busquets sendiri tidak bermain sesuai dengan kapasitasnya. Dia lebih banyak hanya berlari di tengah lapangan dan tidak mencari posisi yang baik dalam menerima umpan maupun dalam melepaskan umpan, sehingga permainan Spanyol lebih banyak bertumpu pada serangan dari kedua sisi, back kiri maupun kanan. Jarang ada penetrasi bola-bola umpan yang baik dari Sergio Busquets ke Alvaro Recoba dan pemain lainnya di lini tengah Spanyol, sehingga semua serangan Spanyol mudah diantisipasi atau diintercept oleh lini belakang Maroko. Dan kita lihat, meski Spanyol menguasai ball possession, tetapi mereka sangat sulit untuk menembus brigade pertahanan Maroko. Dan dari sekian peluang yang diperoleh kedua tim, boleh saya katakan justru Maroko yang mendapat 1 peluang lebih baik dibandingkan oleh Spanyol. Peluang tersebut diperoleh oleh pemain pengganti Walid Khedira, namun contekannya terlalu pelan sehingga mudah diantisipasi dan dihalau oleh kiper Spanyol. Dan pertandingan akhirnya terpaksa dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Dalam 30 menit perpanjangan waktu pun skor tetap
0-0 dan akhirnya kemenangan ditentukan oleh adu penalti, dan penendang pertama Spanyol dan juga penendang kedua dan ketiga seluruhnya gagal, termasuk tendangan ketiga dari kapten tim Sergio Busquets yang berhasil diblok oleh kiper Maroko Bono. Dan boleh saya katakan Maroko menjadi bintang lapangan bagi Maroko, sekaligus keberhasilan Maroko menghalau 2 tendangan penalti dan 1 tendangan Spanyol yang membentur tiang gawang berhasil memulangkan Spanyol lebih awal ke Madrid. Dan kita lihat tangisan di kubu Spanyol, termasuk pelatih Luis Enrique, sangat sedih dengan kekalahan timnya. Pada pertandingan lainnya antara Portugal dan Swiss berlangsung sangat tidak berimbang. Ini disebabkan karena gol Portugal terlalu cepat terjadi di menit ke-16, membuat Swiss langsung hilang kendali permainan dan terlihat mereka mulai tidak percaya diri menghadapi permainan Portugal yang sangat cepat dan konsisten hampir di semua lini. Pemain-pemain Portugal bergerak cepat mengisi ruang kosong, bahkan dengan umpan-umpan pendek maupun umpan-umpan silang membuat pertahanan Swiss agak kacau balau. Dan gol pertama, atau boleh saya katakan bintang lapangan Portugal malam itu, adalah pemain pengganti atau penyerang tengah Gonzalo Ramos. Dan Ramos inilah yang akhirnya menenggelamkan reputasi atau nama besar Ronaldo dalam pertandingan semalam. Ronaldo sendiri diistirahatkan oleh pelatih Fernando Santos, dan kepercayaan itu diberikan kepada Gonzalo Ramos, dan Ramos akhirnya membayar tuntas kepercayaan Santos kepada dirinya. Dia melakukan permainan yang sangat baik dan efisien sehingga mencetak 3 gol atau hat-trick pertama dalam Piala Dunia kali ini. Dan dari 3 penampilannya, pemain berusia 21 tahun dari klub Benfica Portugal ini telah mencetak 3 gol. Dan kita lihat semalam pelatih Santos memang sangat cerdik memainkan atau menurunkan kombinasi terbaik di kubu Portugal. Dengan cerdiknya Santos mengistirahatkan Ronaldo sejak menit pertama, dan Ronaldo baru turun di 18 menit terakhir. Namun setelah Portugal unggul telak 4-1 atas Swiss, dan ketiga gol Portugal atau ke-6 gol Portugal dicetak melalui pemain-pemain yang tampil memang sangat baik semalam. 3 gol diantaranya oleh Gonzalo Ramos di menit ke-16, di menit ke-51, dan di menit ke-56. Sementara 3 gol lainnya dicetak oleh Pepe dan juga bek kiri Rafael, dan pemain cadangan yang baru masuk di babak kedua Leao, sehingga melengkapi kemenangan Portugal dengan 6 gol berbalas 1 gol bagi Swiss yang dicetak oleh pemain Akanji, sehingga skor akhir menjadi 6-1 bagi Portugal. Dan dalam pertandingan Portugal melawan Swiss ini, boleh saya katakan pemain terbaik adalah Gonzalo Ramos yang memborong 3 dari 6 gol Portugal. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Like, comment, and subscribe terus di Rise Soccer TV guna menunjang channel ini. Giring terus!